Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Ini adalah video kedua dari pembahasan soal uji kompetensi keahlian atau UKK untuk tahun 2026 di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yaitu paket ketiga dari soal pelaksana pembukuan terkomputerisasi. Di video pertama kita sudah membahas mengenai persiapan bagian pertama persiapan dan setup system. Jadi kita sudah mengerjakan seluruh dari 5 rangkaian ini. Sekarang di video kali ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu entry dan pemrosesan transaksi, dan bagian ketiga juga yaitu berkaitan dengan penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Kita mulai saja ya. Sekarang mari kita lihat bukti transaksi dokumen yang pertama. Di sini ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada bagian gaji dan upah sebesar 16 juta rupiah ya. Ini pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Nah, ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi, ini seharusnya sudah menjadi beban di bulan November ya. Kita akan menganalisis transaksi yang muncul di dokumen transaksi yang pertama ini ya, yaitu berkaitan dengan bukti kas keluar. Nah, jadi gajinya itu sudah dibebankan di bulan November, sehingga artinya sudah dibebankan di bulan November dan kemudian akan dibayar di tanggal 1 bulan 12 ini. Artinya sudah menjadi utang ya. Nah, karena ini sudah menjadi utang, maka terkait dengan pengeluaran uang itu kita akan pergi ya di bagian ABSS ini ke banking. Jadi kita akan pergi ke banking, kemudian kita akan pilih spend money ya, pengeluaran uang. Pengeluaran uang, dan kita cek bagian account atasnya ini pembayarannya adalah 16 juta ya. Jadi kita ingat kebijakan akuntansi untuk UDS Prima ini kalau di atas 2 jutaan ya, mari kita cek. Jadi kalau di atas 2 jutaan untuk kebijakan akuntansinya itu dia harus pakai cek ya, ini dia. Pengeluaran kas di atas 2 juta bayar pakai cek. Jadi artinya kita akan memakai akun cash in bank ya. Jadi di sini akun paling atas kita pilih cash in bank. Setelah itu check account itu kita isi dengan ini ya, nomor buktinya yaitu 01-BKK 01-BKK, saya huruf besar ya, BKK. Kemudian dia tanggal 1 bulan 12 tahun 2025. Ini kita perbaiki 1 bulan 12 tahun 2025. Jumlahnya adalah sebesar 16 juta rupiah, jadi kita masukkan 16 juta rupiah amount-nya. Dan lalu untuk pakai card ini tidak perlu, PI bisa kita tuliskan ke bagian gaji dan upah ya. Jadi nanti saat pembuatan di laporannya yaitu terlihat PI-nya ya ke sini gitu, pembayaran gaji dan upah. Untuk memo itu kita bikin pembayaran gaji dan upahnya, kita bisa ikutkan di sini ya, yaitu kita singkat aja yaitu bayar gaji ya, bayar gaji bulan November, atau kita bikin bayar gaji karyawan bulan November ya. Nah, kalau kita kontrol R, nah itu kita lihat bagian kreditnya itu sudah muncul ya, yaitu yang di sini cash in bank. Jadi uang keluar sudah nampak, tetapi bagian debitnya belum nampak ya. Nah, untuk bagian debitnya berada di sini ya. Nah, kita buka kolom account-nya ini karena bayar gaji dan ini sudah berupa utang ya. Ini adalah utang di bulan November, dibayarnya di bulan Desember ya. Untuk utang yang sifatnya adalah beban itu kita akan pilih ke nomor 2 ya. Nomor 2 yaitu nama akunnya adalah accrued expense ya, atau utang beban. Kita double klik utang beban, accrued expense-nya, dan di sini sudah muncul amount-nya 16. Nah, jadi kalau kita Ctrl R, itu kita sudah bisa melihat sudah muncul
accrued expense-nya ada di debit 16 juta. Nah, jadi secara pencatatan jurnalnya sudah pas ya, yaitu utang beban di debit dan cash in bank di kredit. Oke, tidak ada NT. Kita lihat di sini sudah pas, out of balance-nya 0. Nah, untuk penginputan transaksi untuk dokumen nomor 1 ini sudah selesai, kita bisa record. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dokumen nomor 2. Untuk dokumen nomor 2 ini ada bukti kas keluar yang dibayarkan ke PT Kulkas Nusantara. Ingat kalau PT Kulkas Nusantara ini adalah salah satu suppliernya dari UD S Prima. Jadi di sini UD S Prima itu mengeluarkan uang ya, dibayarkan kepada PT Kulkas Nusantara. Jumlahnya itu sebesar 233.100.000. Yang ini, angka ini adalah utang dagang ya. Utang dagang untuk pembelian kredit pada tanggal 4 November 2025. Terminnya 45 ya, yaitu jangka waktunya 45 hari. Oke, nah karena ini adalah pelunasan utang dagang, maka di bagian ABSS-nya kita pergi ke halaman utama. Ini pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit gitu ya, atas pembelian dari barang dagang yang dijual oleh UDS Prima. Maka dalam hal ini kita pergi ke purchases. Untuk pelunasan atau pembayaran utang dagang kita pilih ke pay bills. Oke, kita cek suppliernya ya, kita klik tanda panah ini, kita pilih Kulkas Nusantara, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah saldo awal utang yang sudah diinput sebelumnya ya, ini sudah diinput di video pertama. Oke, jadi sama ya, angkanya 223.100. Nah, kita tinggal bikinkan yang check number, berarti nomor buktinya 02-BKK. 02-BKK, kemudian tanggalnya adalah 2 bulan 12 tahun 2025. 2 bulan 12 2025, amount-nya sama 233.100. Oke. Dan di bagian bawah sini ini aman, ini sudah aman. Yang di bawah ini kita klik amount applied-nya ini ya, kolom amount applied sebaris dengan yang 4 ya, nomor November gitu ya. Oke, klik. Nah, kemudian kita tap dan kita lihat out of balance-nya sudah 0. Kita Ctrl R ya. Inilah bentuk pencatatannya, di mana debit ya, account payable berkurang di debit dicatat di debit, dan cash in bank uang keluar dicatat di kredit. Oke, sudah pas pencatatan jurnalnya, kita record. Oke, selesai untuk dokumen nomor 2. Selanjutnya untuk dokumen nomor 3, ini kop suratnya adalah PT Kulkas Nusantara ya, dalam bentuk faktur. Berarti artinya ini adalah faktur penjualan bagi PT Kulkas Nusantara. Tapi bagi UDS Prima ini adalah faktur pembelian, karena UDS Prima ini membeli barang 2 jenis persediaan ini, kulkas ini, ke PT Nusantara. Nah, karena bagi UDS Prima bukti dokumen nomor 3 ini adalah faktur pembelian, di mana artinya pembelian itu terjadi secara kredit ya, maka di ABSS-nya kita akan pergi ke bagian tetap berada di tempat yang sama, yaitu di purchases. Kita akan pilih enter purchases. Oke. Supplier tadi PT Kulkas Nusantara kita bikin ya, kita pilih Kulkas Nusantara. Selanjutnya untuk nomor buktinya untuk supplier invoice ya, untuk purchases tidak. Supplier invoice kita berada di sini ya, supplier INV ini nanti akan kita bikin. Oke, tanggalnya 4 bulan 12. 4 bulan 12 tahun 2025, supplier invoice-nya adalah 21-PJ ya, PJ-KN. Oke. Nah, kita lihat di sini bentuk kotaknya adalah seperti ini. Jadi kan kita butuhkan dia ada nama barang, kode barang, dan juga nanti adalah unitnya. Maka kita akan ubah
layout dari tabel-tabel ini ya di bagian sini ya. Jadi bagian layout, lalu kita pilih yang item. Oke, kita okekan. Nah, maka dia berubah ke bentuk-bentuk yang seperti ini. Untuk bill, ini adalah berisi kuantiti barang yang dibeli. Kulkas E537 itu berjumlah 26. Ya, receive tidak ya, kita tap. Back order tidak ada, item numbernya adalah K01. Oke, tinggal bikin K, dia muncul yang 01. Lalu di tab lagi untuk price-nya itu 1940, kita tulis 1940. Oke. Selanjutnya bagian persediaan pembelian yang kedua itu sebanyak 25 unit ya di K02. K02. Oke. Price-nya ya di tab-tab itu sampai ke price-nya 2.417 ya. 1 2 3. Oke. Nah, kita lihat totalnya adalah balance due-nya 110.865. 1110 ya, 110865. Udah pas ya untuk balance due-nya. Tidak ada di sini kan disebutnya harga termasuk PPN ya. Berarti ini tidak ada bagi UD prima, S prima ya, sudah seperti ini saja. Untuk totalannya 5440 untuk K02 udah pas. Untuk K02 tadi K01 ya. Ini K02 6425. Oke, sudah pas ya. Jadi kita sudah selesai mencatat untuk bagian dokumen nomor 3. Kita tinggal record saja lagi. Oke. Ignore all aja. Oke, dah. Sudah. Untuk dokumen nomor 4, lanjut di bukti kas keluar. Ini bukti kas keluar sama tadi ya, konsepnya adalah pelunasan utang dagang yang dari PT Kulkas Nusantara ya, yang ini ya, dokumen nomor 2 sama dengan dokumen nomor 4. Kali ini bayar utangnya ke pendingin makmur. Ya, jadi kita masih berada di bagian purchases, kita pergi ke pay bills. Lalu kita pilih pendingin makmur. Setelah itu kita bikin check numbernya 03 garing BKK. Lalu tanggal 5 bulan 12. Oke, untuk amount-nya ada sebesar ini ya 135420. Sama kan 135420 ya, sama. Oke, 135420. Ya. Dan kita di amount apply-nya kita klik 135420, selesai. Tidak ada lagi yang harus kita bikin. Cashing bank sudah pas, di atas ini sudah pas. Ya, kita cek ya. Jadi sebelum direkod itu coba dicek lagi apakah yang kita input itu sudah benar. Sepertinya sudah benar sih. Oke, kalau sudah direkod. Lanjut di dokumen nomor 5. Di dokumen nomor 5 ini ada bukti kas masuk ya, ke yang diterima dari toko Artik. Ini adalah pelunasan piutang dagang. Oke, jadi toko Artik ini bayar atau melunasi utangnya ya. Dan bagi UDS Prima berarti uang masuk ya. Nah, kita ke halaman utama. Untuk penerimaan untuk pelunasan dari piutang dagang, kita pergi ke sales. Lalu kita pilih receive payments. Receive payment customer-nya adalah toko Artik. Kita pilih toko Artik. Lalu setelah itu amount receive-nya adalah sebesar 183.150. Benar ya? Oh, ini dia dapat diskon nih, Oke, berarti untuk amount receive-nya kita bikin 179 ya, 179 juta 487.000. Oke. Dan di sini tanggalnya adalah 6 bulan 12. Kita bikin tanggal 6 bulan 12 tahun 2025. Nah,
muncul deh diskonnya setelah kita bikin tanggalnya ya. Karena kan kita sudah membuat terminnya ya sebelumnya 2/10 dan 1/30 untuk masing-masing dari customer-nya UDS Prima. Jadi sudah keluar sehingga total due-nya cocok ya, cocok dong. Nah, monoplate-nya kita klik supaya muncul, tap ya, out of balance 0. Dan kalau kita lihat Ctrl R, bentuk pencatatannya ya seperti ini gitu. Cash in bank, uang yang diterima, kemudian account receivable, oke, di kredit, lalu ini ada dapat diskon. Nah, ini kenapa kosong ya? Kok nggak ada? Ini kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, sebenarnya memang kita belum ada kan. Ini karena berkaitan dengan pencentangan yang ada di sini. Di sini. Benar di sini. Di sini ya, di sales account-nya. Jadi ini ya, untuk diskon kita belum ada, kita buat kemana, akun apa yang kita akan buat kalau terjadi potongan penjualan, makanya dia kosong. Nah, kalau misalkan kita record, dia akan minta nih, nah kan bener, please specify and accounting for the discounts given ya, oke. Jadi dia minta yaitu I give discounts for early payment gitu. Saya memberi diskon untuk pembayaran awal ya, pembayaran cepat gitu. Jadi apa akunnya, karena ini adalah potongan penjualan, berarti kita pilih sales discount, diskon penjualan, use account ya. Ini katanya bukan sesuatu yang usual. Oke, ini sudah usual kok ya. Oke kan? Dan kalau kita lihat Ctrl R, nah baru dia muncul nama akunnya sales discount ya. Jadi sudah pas pencatatan jurnalnya dan tinggal kita record. Oke, print now, print later, cancel dulu atau print later. Ya, print later. Jangan cancel. Oke. Dan sudah selesailah pencatatan atau pengentrian transaksi untuk dokumen nomor 5. Selanjutnya ya, di dokumen nomor 6 ini ada faktur dari UDS Prima ke toko Frostora. Berarti UDS Prima menjual barang ke toko Frostora. Karena ini bentuknya faktur, berarti dijualnya secara kredit. Untuk mengentri dokumen transaksi nomor 6 ini, kita ke cancel ya, kita ke halaman utama, kita pergi ke bagian sales, itu tapi sales ya, dan kita pilih enter sales. Di enter sales, customer-nya kita pilih toko Frostora, lalu use customer, dan ini layoutnya masih layout yang original gitu ya, layout yang biasanya digunakan untuk perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang kita pilih lagi layoutnya adalah item. Oke. Dan kita bisa mengisi invoice-nya yaitu 01/SJ. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 7 bulan 12 tahun 2005. Dan customer PO-nya adakah di sini? Tidak ada informasi ya, kita nggak usah dipusing-pusing, tinggalkan saja ya. Lalu yang pertama penjualan untuk K01 ya, yaitu sebanyak 21. Kita tap item number, kita pilih yang K01 ya. Tap, kita pindah ke price. Di price itu harganya itu satuannya adalah 2.134.000, diskon tidak ada. Dan kita bisa langsung yang kedua yaitu sebanyak 18 unit K02. Oke. Dan price-nya itu 2.659. Oke. Nah, kita cek itu balance due-nya sudah sama ya, 92.876 apa ya? Ini apa yang salah? Ini ada freight-nya ya. Jadi freight-nya di sini kita isi. Di freight-nya itu ada 200.000 ya, yaitu ongkir, sehingga totalnya pas 92.876 ya, agak sedikit stuck di sini, tapi kita sudah ketemu ya perbedaannya di mana ya. Ternyata dia ada bayar ongkos angkut
Oke, jadi sudah pas untuk balance due-nya, yaitu total piutangnya adalah 92.876.000. Oke, kalau sudah kita record. Aman ya? Aman. Coba kita cek dulu. Ctrl R untuk pencatatannya. Sepertinya sudah pas. Ya, kalau sudah pas kita record. Oke, ignore all kalau muncul seperti ini. Nah, ya, muncul ini tadi ya. Muncul ini. Karena kita belum ada membuat akun untuk ongkirnya. Ya, ongkirnya mana? Ya, kita mau pakai akun yang apa untuk mencatat bagian ongkir. Nah, kalau untuk bagian ongkir berarti itu adalah iChartFate ya. Jadi ada pengecasan, ada tambahan biaya ongkos biaya angkut penjualan. Dan untuk biaya angkut penjualan kita pergi ke Freight Collected ya. Freight Collected, use account dan oke. Ya, jadi Ctrl R tadi. Oh, tadi kita nggak lihat tadi di sini ya. Oke, ya tadi ada yang kosong tadi ya, bener-bener. Kalau ditengok video ulangnya mungkin ketemu, ternyata di sini bagiannya kosong. Oke, diokekan record ya, tidak ada lagi ya. Ini tinggal, Oke. Dan kita lanjutkan ke dokumen 7. Di dokumen 7 ada nota kredit nih. Nota kredit ini berarti artinya adalah terjadi apa? Retur ya. Retur apa ini? Retur penjualan kah? Pembelian kah? Karena ini UD Es Prima Corp-nya kepada toko Frostora, kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berarti artinya bagi UD Es Prima ini adalah retur penjualan atas barang yang telah dijual di tanggal 7. Berarti di dokumen sebelumnya ini ya, penjualan di tanggal 7 oleh toko Frostora, tapi kemudian toko Frostora mengembalikan lagi barang yang sudah dibelinya tadi ke UD Es Prima karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk menginput ya transaksi retur penjualan, kita tetap berada di tempat yang sama, yaitu di mana tadi di enter sales ya. Kita tetap berada di sini, kita pilih sama customer-nya yaitu Frostora. Lalu kita isikan dulu invoice-nya yaitu 01-NK 1-NK. Oh, 01 ya, nolnya hilang. Tanggalnya adalah 8. Kita pilih tanggal 8 bulan 12 tahun 2025. Nah, bedanya antara menginput penjualan dengan menginput retur penjualan adalah bagian ship-nya. Kalau untuk retur penjualan kita minuskan. Kita pakai tanda minus, tanda kurang ya. Yaitu -1 untuk K01. K01 minus harganya 2134.000. Oke. Lalu sama juga untuk bagian yang kedua yaitu 1 untuk K02 angkanya itu 2659 oke. Dan balance due-nya sudah pas ya, 4.793. Oke, 4.793 minus gitu ya, karena memang kita ini barangnya dikembalikan ya oleh toko Frostora ke UD Es Prima. Kita record. Nah, belum selesai ya. Ya, di dokumen 7 untuk nota kredit itu ada 2 kali pencatatan. Jadi kita mencatat dulu barang yang kurang, penjualan yang dikembalikan atau barang yang dikembalikan gitu ya. Dan selanjutnya kita pergi ke bagian register. Di bagian register baru kita mau menyematkan retur barang itu ke piutang yang di tanggal berapa gitu. Itu maksudnya ya. Jadi kita pergi ke returns and credit, lalu kita pilih ini yang sudah kita buatkan ininya ya, pencatatan retur penjualannya. Lalu kita mau sematkan angka ini ke penjualan ke piutang ya, piutang yang mana satu. Itu kita pilih apply to sell.
Lalu, nah kan piutang mana satu nih yang mau kita sematkan atau mau kita kurangkan. Jadi yang kita kurangkan itu adalah yang piutang dagang atau penjualan di tanggal 7 bulan 12. Jadi itu adalah baris yang kedua ini. Nah, ini yang mau kita kurangkan piutang ininya dagangnya. Oke. Untuk ID-nya adalah 01NK sama 01-NK, tanggalnya adalah 8/01/2025. 2001. 12 ya sekarang bulan bukan sekarang sih bulan Januari emang, cuman soalnya kan bulan 12 ya. Oke, 8/1/2025 itu adalah penyematannya adalah di sini ya, amount of plate-nya kita sematkan, retro penjualannya di penjualan tanggal 7. Oke, jadi kalau kita kontrol R, nah bentuk pencatatannya adalah dua-duanya sama gitu, 4793. Ya, seperti ini kalau dicatat untuk retur penyetelan retur dan kredit ya. Oke, kalau sudah di record. Nah, selesai untuk pencatatan dokumen nomor 07 yang berkaitan dengan retur penjualan. Jadi ada 2 kali pencatatan. Yang pertama di enter sales-nya, lalu yang keduanya adalah di registernya ya, bagian return and credit. Oke. Berikutnya dokumen nomor 8, ini ada voucher kas kecil. Jadi UDS Prima mengeluarkan kas kecil untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Nah, jadi ini adalah beban bulan November tapi dibayarkan di bulan Desember. Nah, sama seperti pembayaran gaji tadi, berarti itu sudah dalam bentuk utang beban ya. Maka untuk pencatatan kas kecil, kita ke halaman utama, kita pergi ke banking, ke spend money. Bagian atasnya ini kita pilih adalah pakai petty cash karena voucher kas kecil kan ya. Nah, jadi di check number-nya itu kita pilih 01, bukan kita pilih, kita tulis ya. 01-VKK. Oke, untuk tanggalnya adalah 9 bulan 12. Tanggal 9 kita ganti tanggal 9. Lalu untuk amount-nya adalah sebesar 1 juta. Kalau tidak perlu, untuk bagian PI-nya kita bisa bikin PLN dan Pamjaya. Oke. Lalu untuk memonya kita bisa bikin bayar listrik dan air bulan November. Oke. Nah, kalau kita kontrol R, ya, jadi yang nampak itu baru kreditnya saja, debitnya belum nampak, ya. Kita tampakkan dulu akunnya, ya. Di sini, jadi kita buka akun sama nomor 2 ya, utang beban, karena ini sudah menjadi utang yang dibayar di bulan Desember. Utang ya, pembayaran atau beban bulan November dibayar di bulan Desember. Nah, jadi sudah pas, petty cash-nya di kredit, accrued expense-nya di debit, pencatatannya seperti itu ya. Dan selesai, kita tidak ada lagi harus kita buat. Oke, tidak ada lagi yang terlewat, kita record. Selesai dokumen nomor 8, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Untuk dokumen nomor 9 ini voucher kas kecil juga. Jadi kita masih berada di sini ya, di spend money. Kita pilih lagi, kita tulis lagi nomor buktinya 02 VKK. Lalu untuk tanggalnya tanggal 10, kita buat tanggal 10. Dan amount-nya itu ada sebesar 450.000. Oke, nah kita lihat pembayarannya itu untuk beli bensin kendaraan dan dicatat ke dalam other operating expense ya. Jadi sudah diberikan ininya, sudah dimudahkan kita untuk mencatatkannya. Dibayarkan kepada SPBU, kemudian kita bisa bikin beli bensin, gitu aja ya, beli bensin. Selanjutnya, karena dicatat ke dalam other expenses ya katanya, nah kita pilih ke sini. Other operating expenses, use account, oke, 450.000, selesai. Dan kita lihat pencatatan transaksinya, aman, other operating expense di debit, petty cash di kredit,
Oke, dan kita record. Di dokumen nomor 10 ini ada faktur ya yang dikeluarkan oleh UDS Prima ke toko Sejuk Abadi. Berarti UDS Prima menjual secara ke kredit ke toko Sejuk Abadi. Kita cancel. Di PSS kita pergi ke sales, lalu kita pilih enter sales. Di enter sales kita pilih customernya yaitu toko Sejuk Abadi. Di toko Sejuk Abadi, lalu invoice-nya adalah nomor ya, nomor buktinya 02. Nomor bukti 02/SJ. Oke. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 12. Jadi kita ganti tanggalnya 11 bulan 12 tahun 2025. Customer PO tidak ada. Lalu yang pertama, bagian pertama ada jumlah ship atau kuantitinya sebanyak 10 untuk K01 ya. Harga masih 2134, masih sama sepertinya ya. 2134000. Oke, lalu yang kedua itu ada 15 unit untuk K02. Tadi 01, ini 02. Oke. Price-nya 2659 untuk 23. Oke. Dan kita lihat dia ada freight. Nah, ada ya. Jadi kita catat dulu freight-nya yaitu 150.000 NT, tidak ada pajak. Nah, kita cek hasil total piutang Sejuk Abadi itu adalah 61.375.000. Sudah sama dengan yang ada di soalnya, sudah pas. Ini bisa kita record. Selesai dokumen nomor 1. Sekarang kita ke dokumen nomor 11. Di dokumen nomor 11 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Pendingin Makmur kepada UDS Prima. Jadi bagi UDS Prima ini adalah pembelian. UDS Prima membeli secara kredit ke Pendingin Makmur ya, maka kita pergi ke purchases, kita pilih enter purchases. Enter purchases, suppliernya adalah PT Pendingin Makmur. Kita pilih Pendingin Makmur. Setelah itu purchase tidak ada, dia ke nomor buktinya 41 PM itu display invoice ya. 41 PM Pendingin Makmur. Untuk tanggalnya itu adalah tanggal 13. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 13. Selanjutnya ya, kulkas yang pertama dibeli sebanyak 21 untuk K01, lalu setelah itu angkanya 1940 sama ya. Oke. Yang berikutnya yang kedua itu adalah 24 unit untuk K02. Angkanya tetap sama, price satuannya 2417. Oke, dan kita lihat totalannya 98748. 98748 ya, 98 jutaan ya. Oke. Sudah pas, tidak ada perbedaan, maka kita bisa merecordnya. Kita record. Ini ignore all aja terus kalau muncul seperti ini ya. Kadang agak annoying juga sih, cuman ya karena ini modelan bahasa Inggris ketemu dengan settingan bahasa Indonesia, jadinya seperti itu. Oke. Selanjutnya di dokumen nomor 12 ini dari fakturnya dari UDS Prima ya, berarti S Prima menjual ke toko Qualify secara kredit. Berarti kita pergi ke sales lagi, enter sales, lalu customernya kita pilih toko Qualify. Berikutnya invoice-nya kita ketik 03SJ, 03SJ. Lalu setelah itu tanggal 14. Kita pilih tanggal 14 dan customer PO tidak ada. Yang pertama itu adalah K0122. K01 angkanya adalah price-nya 2134 sama, dijualnya 2134. Kalau ini enggak mewakili seperti kalau di purchase tadi ya. Langsung muncul ini ya, karena sudah sebelumnya kita buat ya. Oke, K02 2659.
hasilnya pas. Fake-nya dulu kita kasih 220. Oke. Dan total piutangnya sudah pas 100.348.000 ya. Dan tidak ada lagi yang harus kita isi, semuanya sudah kita isi. Ini tidak perlu ya sebenarnya sales person ini bla 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 bla. Ini kalau aslinya baru ditulis ya. Ini karena kita latihan atau ujian gitu. Dan tidak ada juga informasinya, jadi tidak perlu kita tulis di bagian kiri ini. Oke, record. Lalu di dokumen berikutnya yaitu dokumen 13 itu ada bukti kas masuk yang diterima, uang yang diterima dari toko Frostora ya, pelunasan piutang dagang. Oke, Frostoranya bayar utang nih, berarti kita catat ke receive payment ya. Di receive payment lalu kita pilih toko Frostora. Lalu untuk amount receive-nya yaitu 86321 340. Ini udah kena diskon nih ya, karena cepat ini bayarnya. Oke. Untuk nomor bukti berarti 02 BKM garing BKM. Tanggalnya ada tanggal 15, kita ganti tanggal 15. Oke. Ini adalah untuk pelunasan di tanggal 7 Desember ya, pelunasan tanggal 7 Desembernya. Berarti ini baris yang kedua ya, pelunasan untuk baris yang kedua. Jadi sudah sama ya. Sudah sama? Beda. Di mana ini letak perbedaannya ya? Jadi setelah dihitung-hitung itu bahwasanya diskon yang ada gitu ya, yang ada di ABSS ini perhitungannya itu ternyata dia ambil dari perhitungan 2% yang dikali penjualan tanggal 7 ya, penjualan tanggal 7 ke toko Frostora. Jadi kita cek dulu ya, toko Frostora di tanggal 7 itu adalah sebesar, mana dia tanggal 7? Ini dia. Ya, ini dia. Faktur ya toko Frostora piutangnya adalah sebesar 92.876.000. Jadi oleh ABSS 2% potongan penjualan yang 1.857 ini itu diambilnya dari angka 92.876 ini. Padahal kan ya 92.876 ini kan sudah berkurang karena adanya retur penjualan yaitu sebesar 4.793. Jadi seharusnya angkanya itu adalah tinggal segini dan angka inilah yang dipotong 2% gitu ya, dikalikan 2%. Jadi coba deh kalian hitung dulu 88 ya, sisa penjualan setelah dikurangi retur itu ada 88 jutaan dikali 2%, hasilnya bukan ini pasti ya. Hasilnya bukan ini. Jadi ABSS-nya masih menghitung dengan angka yang lama ya, yaitu angka di 92 jutaan ini. Maka ini kita perbaiki ya. Kita perbaiki diskonnya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Ini juga kita hapus. Oh enggak, udah pas ya 86321340. Tapi diskonnya ini harus kita hitung. Hitungnya adalah dari 88 ya. Nilai piutang bersih 88.083 ya, 83.000. Ini kita kalkulasikan ya untuk menghidupkan atau mengaktifkan kalkulator ini, bikin angkanya dulu baru kita buat tanda sama dengan ya. Oke, ini kita kalikan 2%, ya kan 2% ya, berarti kali 2 karena tidak ada persen di sini, jadi dibagi 100 ya. Hasilnya enter ya, dan inilah seharusnya diskon 2% dari nilai piutang bersih yang sejumlah 88.083.000 rupiah. Oke, jadi sudah sesuai dengan soal, sudah sesuai dengan perhitungan yang sesungguhnya. 86 jutaan itu adalah uang yang diterima ya, 86.321.340. Oke, selesai, kita record.
Selanjutnya dokumen 14. Di dokumen 14 ini ada voucher kas kecil untuk pembayaran internet ya. Dan untuk pembayaran kas kecil kita ke bagian banking, spend money, lalu untuk account-nya ini kita pilih petty cash, dan setelah itu bagian ceknya nomor buktinya adalah 03 VKK. Kita bikin 03 VKK, kemudian tanggalnya adalah tanggal 17 ya. Tanggal 17 kita ganti angkanya tanggal 17. Setelah itu untuk amount-nya adalah 400.000 rupiah. Oke. Pay kita bisa bikin ke Hypernet. Dan memonya kita tulis saja pembayaran internet. Ya. Dan untuk bagian account-nya ini ya, karena debitnya belum muncul, kita pilih beban internet. Untuk beban internet ya, internet ini ya, electricity and water ini, use account. Oke. Pencatatannya sudah pas ya, debit internet, electricity and water expense ini, kreditnya adalah petty cash. Selesai, kita record. Oke. Lanjut di dokumen nomor 15. Dokumen nomor 15 ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini ke PT Dingin Sejuk. Jadi UDS Prima itu melunasi hutang dagangnya di bulan lalu ya, di 23 November. Nah, kita pergi ke bagian purchase, ke pay bills. Lalu kita pilih suppliernya itu adalah PT Dingin Sejuk. Dingin Sejuk ya. Check number 04 BKK. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 19, kita ganti tanggalnya tanggal 19 Desember. Untuk amount-nya itu sebesar 213 juta ya, 213.120. Ya, ini dia ya, 120 kan cocok ya dengan yang ada ya, total yang ada 213.120.000. Oke, kita klik amount applied-nya. Dan di tab sehingga out of balance-nya 0. Kita cek pencatatannya, account payable itu sudah pas dan cash in bank-nya sudah dikredit juga, sudah pas. Oke, kita record. Selesai dokumen 15. Dokumen ke-16 ya sudah ya, oke sudah. Dokumen 16 ada faktur ke toko Artik ya. Di toko Artik ini kita akan pergi ke bagian sales, ke enter sales, lalu kita pilih toko Artik, kemudian kita bikin invoice-nya 04 SJ. Oke, lalu tanggal 20 di tanggal 20 Desember 2025. Kemudian yang pertama itu 17 unit untuk K01, angkanya 2134 ya, masih ya 2134. Oke. Lalu untuk K02 ada 20 unit. Dan price-nya, harga satuannya 2.659.000. Oke, ada flag-nya ya, ada 270, kita catat 270. Oke, setelah itu kita cek total balance due-nya sama 89.728.000. Oke, sudah sama. Dan kalau sudah semuanya aman ya, aman, damai, lancar, jaya, oke banget. Oke, record ya. Ignore. Lanjut di dokumen nomor 17. Dokumen nomor 17 ini bukti kas masuk ke toko Qualify. Di toko Qualify dilunaskan piutang piutang dagangnya ya. Kita pergi ke receive payment, kita pilih customer toko Qualify, lalu kita klik 159840. 159840 nolnya 3 kali. Oke. Lalu tanggal
nomor buktinya 03 BKM, 03 BKM. Tanggalnya tanggal 21 Desember 2025, yang dilunasi adalah yang tanggal 30 November ya. 30 November. Jadi yang di baris pertama ya pas 159.840. Oke, di amount of flight-nya kita klik sehingga muncul angkanya, kita tap of balance-nya 0. Kita cek pencatatannya sudah pas, cash in bank di kredit, account receivable, cash in bank di debit, account receivable di kredit ya. Oke, dan kita record. Nah, ini sudah mulai ini ya, mahir ya, karena sudah terjadi pengulangan transaksi. Dan ini faktur dikeluarkan oleh PT Dingin Sejuk, berarti UDS Prima membeli ke PT Dingin Sejuk. Karena ini pembelian yang sifatnya adalah faktur, berarti faktur itu adalah kredit. Kredit kita ke enter purchases ya. Kita ke enter purchases, kita pilih PT Dingin Sejuk. PT Dingin Sejuk, lalu bagian tanggalnya itu adalah tanggal 22. Tanggal 22. Selanjutnya nomor buktinya adalah 92 DS, 92 garing DS Dingin Sejuk. Setelah itu yang pertama adalah 32 untuk K01 ya. Ini price-nya sudah langsung muncul ya kan. Beda dengan yang di bagian sales ya, purchasesnya. Oke. Lanjut di kulkas 02 ya. K02 itu 30 unit K02. Angkanya masih sama 2417. Kita cek 134590 ya. 134 jutaan ya untuk balance due-nya atau totalnya. Oke, sudah pas dan kita record. Kalau mau ngecek dulu pencatatannya juga boleh ya, ini bentuknya ya. Oke, di record. Selanjutnya di dokumen nomor 19. Nota debit. Nota debit ini terjadi karena adanya pengembalian atas pembelian ya. Nota debit ini artinya retur pembelian. Jadi UDS Prima itu mengembalikan barangnya yang dia beli. Ini tidak ada disebutkan ya oleh PT Dingin Sejuk. Tapi ini adalah kemungkinan adalah yang ini ya. Atas pembelian di tanggal 22 Desember ini dari PT Dingin Sejuk. Dibeli oleh UDS Prima, tapi kemudian di tanggal 23-nya sehari kemudian itu dikembalikan ya. Kenapa dikembalikannya tidak ada keterangan ya. Jadi ini kita catat ke PT Dingin Sejuk ya, masih berada di tempat yang sama. Jadi perhatikan untuk retur-retur itu ada 2 kali pencatatan ya. Setelah ini nanti kita pergi ke register. Oke. Kita pilih Dingin Sejuk. Dingin Sejuk. Setelah itu tanggalnya adalah 23 bulan 12, kita ganti jadi 23 bulan 12, lalu supply invoice-nya 3 garing ND garing DS. 3 garing ND garing DS. Oke. Dan untuk bill-nya karena ini retur berarti harus kita minuskan kuantitinya. Dan untuk K01 itu diminuskan 1, dikembalikan 1, sama juga untuk K02 itu juga minusnya 1. Ya. Oke, 4357 adalah total uang yang dikembalikan ya, sama 4357 diminuskan. Kalau sudah pas di record. Nah, setelah di record kita pergi ke register. Di register kita pergi ke returns and debit. Nah, ini dia muncul. Kita klik apply to purchase ya. Dan ID-nya kita bikin lagi yang tadi 03 ND garing DN. Terus tanggalnya adalah tanggal 23 bulan 12 2025. Oke. Dan di bagian amount flight-nya kita klik sehingga muncul angka yang mau diretur, disematkan ke nomor tanggal ini 22 bulan 12 ya. Record. Oke. Nah, kosong. Close. Ya.
Selesai untuk dokumen nomor 19. Di dokumen nomor 20 ini ada bukti kas keluar ke Bank SMK ya. Jadi ini ada pembayaran utang bank oleh UD S Prima. Oke. Untuk membayar utang bank, kita pergi ke halaman utama, kita ke banking spend money. Di sini karena ini pembayaran utang dan lebih dari 2 juta, berarti kan pakai cash in bank ya. Nah, sehingga kita pilih bagian atas ya, ini itu cash in bank. Oke. Lalu untuk tanggalnya tanggal 5 BKK. Kok tanggal sih? Nomor bukti. Nomor bukti 05 garing BKK. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 24 bulan 12. Untuk amount itu ada totalnya 33 juta. Oke, 33 juta. Ya, 33 million dollars. Enggak dollars sih, Rp sebenarnya. Oke. PI itu adalah Bank SMK. Kemudian ini kita bikin bayar utang bank dan bunganya. Oke. Ya. Nah, berarti di sini nanti akan ada ya pencatatannya, nanti akan ada 2 debit dan 1 kredit. Yaitu 2 debitnya itu pertama bayar utang dan yang kedua beban bunga. Untuk bayar utang berarti di nomor 2 akunnya yaitu bank loans ya. Jadi kita pilih bank loans. Angkanya adalah 30 juta ya, karena cicilan pokoknya adalah 30 juta. Ya, 3 jutanya lagi itu adalah beban bunga. Jadi beban bunga kita pilih beban bunga itu adalah nomor 9 kalau nggak salah ya, interest expense ya, benar. Beban bunga. Nah, ini sudah pas, kita cek pencatatannya, Ctrl R ya. Bank loans DB 30 juta, interest expense 3 juta, cash in bank-nya 33 juta. Oke, sudah pas, kita record. Selanjutnya di dokumen 21. Dokumen 21 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh UDS Prima. Berarti cancel. Kita pergi kemana? Sudah tahu ya, ke sales dan enter sales. Dan kita pilih qualify, toko qualify. Selanjutnya invoice-nya adalah 05 SJ. Berikutnya tanggal 25 ya, di tanggal 25 itu ada pembelian kuantitinya 12 untuk K01, lalu price-nya 2134000. Oke, 2.134.000. Lalu yang untuk K02 itu ada 11 unit. Untuk K02 angkanya price satuan harganya 2659. Oke. Breaknya ada yaitu sebesar 200. Oke. Dan total piutang 55057 ya, 55.057.000. Jadi sudah pas, kita bisa merecordnya. Oke. Selanjutnya di dokumen 22. Lumayan banyak ya dokumennya ya. Bersabar, ini ujian ya. Oke. Yang kedua ini adalah nota kontan. Nah, ini penjualan tunai ya, nota kontan. Karena ini adalah penjualan secara tunai, kita sebenarnya masih tetap berada di sini ya, yaitu di enter sales ya. Masih tetap sama, baik penjualan tunai, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai tetap di enter sales. Cuma nanti akan ada bedanya sedikit gitu ya untuk penjualan tunai. Jadi customer-nya itu kita pilih. Karena di sini bukan mereka berempat yang menjual secara tunai, tapi kepada penjualan tunai, maka kita bikin saja easy add, ya. Easy add itu untuk di sini kita tulis dulu penjualan tunai, dan baru kita easy add ya, kebalik saya. Nah, jadi muncul
customernya penjualan tunai. Jadi untuk penjualan langsung ya ke counter ya, ke tokonya langsung gitu. Ya, termsnya COD ya, cash on delivery. Oke. Lalu invoice-nya itu adalah 01 NTK, kita tulis 01 garing NTK, dan selanjutnya tanggalnya adalah tanggal 26. Tanggal 26. Oke, yang pertama tanggal ini kuantitinya 1 untuk K01. Price-nya adalah sama 213423. Oke. Lanjut untuk K02 itu ada 2659 ya. 265923. Oke. Ya. Pas 4793. Nah, bedanya apa? Karena ini adalah penjualan tunai, maka balance due-nya ini harus 0 gitu ya. Penjualan tunai. Kalau balance due-nya masih ada angka, itu artinya penjualannya itu secara kredit. Nah, bagaimana cara mengenolkan balance due-nya ini? Artinya karena ini penjualan tunai, berarti dia langsung dibayar. Langsung dibayar itu ada kolom pay today. Nah, kolom pay today-nya ini kita isi sejumlah harga ya, total penjualan yang diterima, yaitu 4.793.000 ya. Sehingga kalau kita tap, balance due-nya jadi 0 ya. Jadi payment methodnya adalah cash, sudah pas. Kalau kita cek pencatatannya, nah ini dia penjualan tunainya, cash in bank, account receivable ya ditulisnya. Langsung muncul dua seperti ini karena konsepnya pertama dihitungnya sebagai penjualan kredit dulu, baru setelah itu dihitungnya langsung uangnya masuk gitu ya. Jadi di kreditnya langsung account receivable. Oke. Dan kita record karena sudah selesai untuk dokumen nomor berapakah ini? Dokumen nomor 22. Oke. Lanjut dokumen 23. Di dokumen 23 ini ada bukti kas keluar untuk pembelian meja kasir dan biaya pengirimannya. Pembelian meja kasir ini adalah ke banking gitu ya. Banking spend money di atas 2.600.000 berarti bayarnya melalui cash in bank ya. Kita isi dulu nomor bukti 06 BKK, kemudian kita ganti tanggalnya tanggal 27. Oke, baru setelah itu untuk amount-nya itu ini ya, uang yang keluar adalah 2.600.000. Pay-nya adalah ke Mitra Furniture. Memonya kita bikin apa? Beli meja kasir. Ya, beli meja kasir. Nah, meja kasir itu adalah bagian dari peralatan gitu ya. Karena kan meja ini penggunaannya untuk operasional perusahaan dan umurnya panjang ya kan, lebih dari 1 tahun, maka dia termasuk aset perusahaan bagian peralatan ya. Maka kita pilih bagian aset itu adalah ke office equipment at cost ya, karena kita beli UDS primanya ini membeli peralatan untuk kantor. Use account. Oke, jadi kalau kita lihat pencatatannya, office equipment at cost 2.600.000, kemudian cash in bank-nya di kredit 2.600.000 juga. Artinya sudah pas kita bikin ya, kita buat dicatat, maka kita record setelah itu. Oke. Selanjutnya dokumen nomor 24 itu ada bukti kas masuk dari toko Sejuk Abadi pelunasan piutang dagang. Oke, ini karena adalah piutang dagang yang dilunaskan, kita ke sales, receive payment, kita pilih customernya Sejuk Abadi, lalu tanggal ID dulu ya, yaitu BKM 04 BKM, lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 28, kita ganti tanggal 28, dan pelunasannya ini adalah pelunasan di tanggal 22 November. 22 November yang 107. 107.625. Sedangkan di 22 November ini ada 106.560 cuman utangnya. Bertambah. Ya, kenapa bertambah? Kan bisa jadi dia kena denda keterlambatan ini ya. Oke, di amount applied kita tunggu.
Amount receive-nya kita kasih dulu. Kita tulis 107 625 600 ya. Dan baru kita klik bagian amount applied-nya 165 560 ya. Jadi ini adalah angka 106560, angka sebenarnya dari piutang piutang dagang ya. Piutang dagangnya sejuk abadi itu sebenarnya 165, tapi karena sudah lebih dari 45 hari ya, dari tanggal 22 November sampai 28 Desember itu sudah lebih kan ya dari 45 hari. Maka 30 hari ya, ini adalah pelanggan. Saya mikir soal suppliernya yang 45 hari. Ini adalah pelanggan, customernya, di mana jangka waktunya 30. Jadi dari tanggal 22 seharusnya ke tanggal 22 lagi gitu ya, ke 20 November gitu. Tapi ini tanggal 28. Jadi dia kena cas gitu ya, kena denda. Nah, out of balance-nya masih ada 1.065 ya. Ini adalah 1% ya, denda keterlambatan. Jadi kita akan tulis di finance charge ini denda keterlambatannya sebesar 1.065.600 rupiah. Kita tap ya, sehingga out of balance-nya 0. Nah, kalau kita lihat pencatatannya, Ctrl R, ini ada yang kosong gitu. Kenapa? Kan karena tidak kita centangkan yang sebelumnya gitu. Nanti dia akan minta kita kemana saat di record. Oke, nah specify convolute charge ya, denda keterlambatan. Denda keterlambatan I assess charge for late payment. Kita klik yang di sini untuk denda penerimaan keterlambatan ya. Itu adalah ya di bagian nomor 8 itu ada late fees collected ya, yaitu pendapatan yang didapat dari biaya keterlambatan ya, denda keterlambatan. Use account. Oke, ini okekan saja. Kita okekan. Kita cek lagi Ctrl R-nya. Jadi account receivable, kemudian late fees collected-nya 1.065 sudah di sini ya, sudah ada di sini. Cash in bank-nya 107. Oke. Kita record karena sudah pas. Oke, dah 25. Ini adalah dokumen yang terakhir ya. Dokumen terakhir dari perjuangan dari dokumen nomor 1 sampai dokumen nomor 25. Dokumen nomor 25 toko Frostora, customernya ya. Kita pilih, ini kemana? Ya benar ya, bukti kas masuk. Kita pergi ke receive payment, benar. Oke, lalu untuk amount receive-nya 138.750. 138.750 123. Untuk tanggal 30 November ya, pelunasan piutangnya. Oh, pas ini 30. Jadi dia nggak dapat ini ya, nggak dikenai denda ya. Nomor bukti 05-BKM dan untuk tanggalnya tanggal 30. Oke. Selanjutnya, karena ini pelunasan di tanggal 30, untuk penjualan tanggal 30, berarti kita sematkan nomor upload-nya itu kita tulis di bagian sini gitu. Oke, sudah selesai. Lihat, cek pas, account receivable, cash in bank-nya di debit, account receivable-nya di kredit. Sudah selesai, kita record. Nah, ya, dokumen 25. Berikutnya adalah memorial. Untuk memorial ini sepertinya saya akan cut ya, jadi 2 video ini. Untuk memorial saya akan bahas di video selanjutnya. Tetap stay tune ya di channel Guru Akuntansi. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai di sini ya, jam berapa menit kalian menyimak saya ya. Semoga tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi kenyataan. Oke, thank you and bye bye, see you on my next video. Bye bye.